Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Cirebon pagi hari jam setengah 7 pagi. Nah, sekarang tanggal 11 Januari 2026 merupakan hari pertama kereta api Ranggajati berganti rangkaian menggunakan stainless steel new generation. Akhirnya guys, kereta api Ranggajati setelah beberapa kali batal ganti rangkaian, akhirnya tanggal 11 Januari ini fix Ranggajati berganti menggunakan rangkaian baru. Wah, mantep nih, akhirnya rangkaian baru stainless new generation ke DAOP 9. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Stasiun Cirebon merupakan salah satu stasiun penting di Jawa Barat karena menjadi titik kumpul perjalanan kereta api dari Jakarta, Jogja, Semarang, dan sekitarnya. Stasiun Cirebon terletak di jantung kota. Stasiun ini selalu ramai oleh penumpang. Di kota Cirebon terdapat 2 stasiun yang melayani kereta api jarak jauh. Jika stasiun Cirebon Perujakan khusus kereta api kelas ekonomi atau campuran, sedangkan stasiun Cirebon Kejaksan khusus kereta api kelas eksekutif, argo, atau kelas campuran. Oke, ini dia sekarang aku berada di depan stasiun Cirebon. Sekarang jam 6.32, setengah 7. Untuk keberangkatan kereta api Ranggajati jam 7 pagi ya, 07.00. Dan pada perjalanan kali ini aku tidak sendiri, aku bareng Krisna nih dari Probolinggo juga, sama-sama dari Probolinggo. Bela-belain ke Cirebon, pengen cobain trip perdana. Karena trip perdananya itu tanggal 11 ya, dari Cirebon. Kalau tanggal 11 dari Jember itu masih rangkaian lama. Hanya kita belain ke Cirebon ini guys. Kayaknya ada peresmian deh, ada rame-rame nih. Nah, oke, ini aku udah boarding dan masuk ke dalam peron. Kayaknya di depan kita ini adalah rombongan wartawan deh untuk meliput hari perdana Ranggajati ganti rangkaian. Untuk rangkaian Ranggajati ada di sana tuh. Wah, mantap banget. Tersedia di jalur entah jalur berapa, jauh banget. Nah, aku naik kereta api Ranggajati ini dari Cirebon ke Probolinggo ya. Meskipun tiketku full trip dari Cirebon ke Jember, itu cuma jaga-jaga aja. Kayaknya aku turun ke Probolinggo sekalian pulang. Nah, ini dia rangkaiannya. Kita bisa lihat rangkaian yang dipakai adalah transit ke-37 atau transit B, transit campuran ke-12. Wah, baru nih. Tes 37 le, siapa ngomong 35? 37 ini. Wih, udah cap tipe, mantep coy. Ini dia rangkaiannya. Jadi kereta api Ranggajati ini melayani 2 kelas, yaitu ekonomi dan eksekutif. Yang ini eksekutifnya sudah cap tipe Cirebon resmi ya guys. Sebelumnya kereta api Ranggajati menggunakan kelas ekonomi modifikasi new generation dan ekonomi mild steel kaca pesawat. Meskipun sebelumnya udah ekonomi new generation, tapi itu yang modifikasi ya. Dan sekarang akhirnya menggunakan rangkaian baru fresh dari pabrik. Untuk susunan rangkaiannya ini terdiri dari 5 ekonomi, 4 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Total membawa 11 kereta. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di kelas ekonominya, yaitu di ekonomi 5. Untuk posisi kereta ekonomi ternyata ada di depan ya. Jadi di belakang lokomotif nanti ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, lalu kereta makan, lalu eksekutif 1, 2, 3, 4, dan kereta pembangkit. Dan katanya sih lokomotifnya itu dihias teman-teman, spesial hari perdana Ranggajati ganti rangkaian. Lo ini warga lokal nih yang punya tempat nih. Anda sekalian pulang dong. Sekalian. Turun Probolinggo. Perasaan kemarin Anda ikut perdana Gajayana. Turun Jogja. Turun Jogja ke sini naik Pengauan. Iso. Sampean apa? Kemana? Full trip. Full trip. Astaga. Mengawal sampai tuntas. Anu, Apa? ngawal hiasan. Iya. Mantap. Oke, sekarang aku coba ke depan dan sayang banget ya. Lokomotif bagian depan nggak dapet peron. Jadi nggak bisa kelihatan hiasannya ini. Lokomotif yang berdinas kali ini adalah CC206 1391 tipe induk Cirebon. Merupakan CC206 buatan tahun 2013 nomor urut 91. Biasanya ada di depan sana dan nggak dapat peron, sayang banget. Nah, ini ada yang nawarin buat direkamin dari depan lokomotifnya. Ini dia tampak depannya, bener kan? Ada hiasannya. Bunga dan banner bertuliskan
New Generation, New Sensation, kereta api Ranggajati. Hiasan ini dari KAI bersama komunitas IRPS Cirebon. Wah, semoga hiasannya awet ya sampai Jember. Dan yang ada di sana ada rangkaian Stylish New Generation. Itu merupakan rangkaian Ranggajati yang satunya lagi untuk keberangkatan besok pagi. Jadi hari ini Ranggajati yang berangkat dari Cirebon sudah pakai rangkaian baru, sedangkan Ranggajati dari Jember masih rangkaian lama. Ketemu. Loh. Katanya nggak sampai Cirebon, nggak dari Cirebon. Lama nggak jumpa ya. Baru kemarin kayaknya. Gimana naiknya? Ekonomi 5. Oh, 5. Bareng Pak Tim berarti. Oh iya dah. Iya. Sampean. Aku di depan nih, 4. Oh, ekonomi 4. Ya. PBB ya? Sampai mana? YKI. Ya, enak Tarsus. Tarsus. Kurang jauh lah. Oh. Next time dari Jembernya deh. Siap. Oke, tepat jam 7.00 kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Nah, ini dia rangkaian kereta api Ranggajati yang satunya untuk keberangkatan besok pagi dari Cirebon. Nah, yang ini merupakan transit ke-35 guys, yang udah sempat dipakai kereta api lain seperti Lodaya tambahan dan lain sebagainya. Yang aku naiki ini merupakan transit ke-37 yang masih benar-benar fresh keluar dari Inka. Belum pernah dipakai kereta api apapun. Nah, sekarang kita langsung stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini terdapat percabangan ya. Jika jalur belok ke kanan ke arah Purwokerto Jogja atau jalur selatan, sedangkan jalur yang belok ke kiri yang ada di sana itu mengarah ke Semarang atau jalur utara. Nah, kereta api Ranggajati berbelok ke arah kanan. Itu rangkaian Ranggajati bukan sih? Wah, di sana ya. Oke, saat ini kereta api Ranggajati sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Perjalanan kali ini dari Cirebon ke Probolinggo ditempuh selama 11 jam 46 menit dengan pemberhentian di stasiun Ciledug, Tanggungan, Bumiayu, Purwokerto, Roya, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya Gubeng. Di Surabaya Gubeng berhenti lama untuk berputar posisi lokomotif, kemudian berhenti lagi di stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, dan tujuanku di Probolinggo. Dijadwalkan kereta api Ranggajati tiba di Probolinggo jam 18.46. Oke, seperti ini interior dari kereta ekonomi kereta api Ranggajati. Ekonomi Stylish New Generation. Ekonomi 5 yang aku naiki bernomor K302516. Kereta ini termasuk dari transit ke-37. Nah, transit ke-37 ini benar-benar fresh, benar-benar baru dari Inka. Keluar dari Inka masih belum 1 bulan. Ya paling enggak seminggu yang lalu baru keluar dari Inka guys. Langsung dipakai Ranggajati. Kereta ekonomi Stylish New Generation memiliki kapasitas 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Karena kursi ini bisa diputer sesuai arah jalan kereta. Jadi kayak kelas eksekutif itu ya. Di bawah ada tuas yang dapat dipencet, lalu kursi diputer menyesuaikan arah kereta. Nah, untuk kursinya seperti ini teman-teman, menggunakan kursi berwarna biru dan coklat seperti ini. Lengkap dengan reclining seat, tinggal ditarik, kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Seperti ini kira-kira perbandingannya jika kursi di reclining dan tidak di reclining. Ya, meskipun tidak terlalu rebah ya, tapi lumayan. Bahwasanya ini adalah ekonomi, mantep cuy. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 5 nomor 6A. Mantep, ada di sisi sebelah kiri, pinggir jendela. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station.
Oke, pada pukul 7.24 awal 2 menit kereta api Ranggajati telah tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Ciledug. Ternyata stasiun Ciledug lumayan besar stasiunnya ya. Terdapat peron yang lumayan luas dan panjang juga nih. Nggak terlalu panjang sih. Ekonomi 1, 2, 3 ini nggak dapat peron. Kopinya baru. Pakai kanopi super gede, cuy, keren cuy. Se-emplasmen kanopinya. Se-emplasmen. Nah, jadi untuk kereta stainless steel new generation ini pintunya sudah menggunakan pintu otomatis ya. Semuanya mulai dari pintu ke kabin penumpang, pintu bordes, bahkan pintu eksterior ini sudah menggunakan pintu otomatis menggunakan tombol. Kecuali pintu ke arah toilet. Di sini toilet kereta stainless new generation berada di satu sisi aja. Toilet pria dan toilet wanita dipisah. Toilet pria ditandai dengan warna biru, sedangkan wanita ditandai dengan warna pink. Seperti ini. Untuk keretanya masih baru banget ya, masih bau pabrik nih. Karena memang baru pertama kali ini dipakai angkut penumpang. Bahkan ini masih ada plastikannya guys. Kursi untuk petugas nih, masih benar-benar baru, fresh. Nah ini berangkat dari stasiun Ciledug, pintunya otomatis menutup. Jadi bisa otomatis menutup, bisa kita sendiri yang mencet. Nah kalau tombol ini ada lampu warna hijau, itu berarti pintunya dapat dioperasikan, dapat dibuka maupun ditutup. Tetapi kalau sekarang ini kereta udah jalan, udah berangkat, lampunya udah gak nyala, yang artinya pintu gak bisa dioperasikan, udah gak bisa dibuka lagi. Jadi lebih aman ya. Untuk toiletnya mari kita lihat. Ini meskipun dibedain pria dan wanita masih sama ya. Sama-sama menggunakan WC duduk seperti ini. Fasilitasnya ada flash, semprotan, tisu sampah, wastafel untuk cuci, beserta foot washer untuk wudhu. Nah, itu airnya nyemprot ke bawah untuk kaki. Lalu di sini ada cermin yang lumayan luas, mantep banget. Nah, lalu di setiap ujung depan dan belakang ada 2 layar nih. Layar sebelah kiri merupakan layar untuk hiburan, berisikan video-video dari KAI atau iklan. Lalu layar yang sebelah kanan ini merupakan layar untuk informasi yang berisikan nama kondektur beserta nomor HP-nya. Apabila ada kendala atau keluhan bisa menghubungi kondektur yang bertugas. Lalu di sini ada larangan himbauan selama perjalanan, lalu indikasi toilet isi atau kosong. Nah, barusan toilet pria berwarna merah ya, yang artinya ada orangnya. Lalu di sini ada stasiun pemberhentian selanjutnya beserta jam-jamnya. Nanti akan tiba di Ketanggungan jam 7.42. Lalu ada indikasi tulisan ekonomi 5 Ranggajati, jam berapa dan tanggal. Lalu di atas ada CCTV untuk keamanan dan ada layar lagi. Ini merupakan layar informasi. Stasiun berikutnya nanti akan berhenti Bumiayu jam berapa, Purwokerto jam berapa, Kroya jam berapa. Dan juga ada speedometer yang menginformasikan kecepatan kereta saat ini. Nah, baru aja berangkat dari stasiun Ciledug, ini kecepatannya 83 km per jam. Beserta termometer suhu di dalam kabin penumpang. Suhunya 22 derajat Celcius. Nah, meskipun rangkaian Ranggajati sekarang stainless new generation secara spesifikasi sudah bisa digeber sampai 120 km per jam atau Trendmark F. Tapi untuk kereta api Ranggajati ini masih mengikuti jadwal lama dan kecepatan lama, yaitu maksimal 100 km per jam aja. Karena sebelumnya rangkaian lama kan membawa ekonomi modif new generation ya, itu merupakan Trendmark E. Nah ini masih mengikuti jadwal lama ketika masih menggunakan rangkaian lama. Jadi mungkin nunggu GPK baru ya, menunggu grafik perjalanan baru entah tahun ini atau tahun depan. Mungkin jadwal Ranggajati dan kecepatannya bisa diupdate lebih cepat lagi. Nah tadi di stasiun Cirebon ada bagi-bagi souvenir. Nah di situ aku dapat coklat nih, coklat Silver Queen tapi dibungkus spesial kereta api Ranggajati ganti rangkaian baru seperti ini. Aku dapat coklat aja tapi temanku Krisna dapat spesial lebih gede nih. Isinya apa ini Cak Kris? Isinya ini ada baju ya teman-teman. Alamak kok enak Tapi dapat tidak tahu baju. ini ukurannya lepas di atas kan udah ini. Ukuran M atau L. Kalau di sini ML ya. Malang. M atau L kok is. Cukup enggak ya? Enggak WA-mu. Kayaknya enggak sih. Ngepres. Gimana ya? Ya meskipun aku dapat ini Sama ini? nggak kepake Ucapan. juga sih, ukurannya kecil. Dan ucapan. ada kartu ucapan loyalitas. Oh terima kasih menggunakan jasa kereta api dari angkutan penumpang Daop 3 Cirebon.
Pokoknya Mantap. stiker deh. Oh iya, stiker ya. Lumayan, goodie bag. Dapat tasnya, tas juga goodie bag. Angkutan penumpang DOP 3 Cirebon. We will arrive at Ketanggungan Station. If you end your trip at Ketanggungan Station, please prepare yourself and check your luggage. Wah, lumayan yang naik guys, lumayan banyak. To open the train door. Seperti ini stasiun Ketanggungan. Wih, rame banget lur. Tepat pada pukul 7.44 kereta api Ranggajati berangkat stasiun Ketanggungan. Nah, di sini banyak yang hunting guys. Ini ngincer hiasan logonya sih jelas banget. Wih, rame cuy. Ini masih di Ketanggungan loh, masih belum arah Purwokerto, Jogja, Madiun, Surabaya. Masih lebih banyak lagi jelas. Oke, pada pukul 8.20 awal 3 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Nah, seperti ini ekonomi 5 yang aku naiki bernomor K3025616 DP Induk Cirebon. Merupakan kereta ekonomi buatan tahun 2025 nomor urut 16 dan milik Dipo Cirebon. Sah sudah Dipo Cirebon ya. Ini masih fresh banget, masih belum ada cap MDPA. Akhirnya yo ganti rangkaian yo. Bener-bener Ranggajati ganti rangkaian. Udah direbut Gumarang. Gumarang apa Kemarin meneh? pinjem Lodaya. Lodaya Sekarang pakainya yang fresh, belum di open. langsung seminggu yang lalu keluar Inka. Langsung seminggu kemarin dikirim. Berapa? Bukan seminggu. 3 hari 4 hari yang lalu dikirim langsung. Oh, langsung dipakai. Mantep coy. Lokasinya yang di sini nih. Orangnya di sini dulu CN-nya. Ada tes 35 di sini. Serius. Oh iya dah. Iya, di kereta makannya di sini nempelnya. Lah, Serius. nah teman-teman, jadi hari ini aku dapat info bahwasanya hari ini terdapat pengiriman KRL dari Madiun ke Depok. Jarang-jarang KRL melewati jalur sekitaran Purwokerto guys. KRL buatan Inka dikirim ke Jakarta. Jadwalnya berjalan di belakang Sawung Galih. Nah, tadi Sawung Galih kan udah berpapasan dengan kita ya. Harusnya nggak lama lagi. Gigi, ini klaim KRL. Wih,
lewat Purwokerto guys. Momen banget cuy. Papasan di antara stasiun Karanggandul dan Purwokerto. Mantep banget. KRL Inka terbaru, transit ke-6 kalau nggak salah itu. Banyak yang ngantri guys. Masuk stasiun Purwokerto. Saat ini kereta api Ranggajati tiba di stasiun Purwokerto. Penumpang yang turun di sini rame banget, banyak banget karena memang pengguna Tarsus ya, tarif khusus dari Cirebon ke Purwokerto. Nah, di sini aku mau ke depan nih lihat lokomotifnya. Berhenti di sini jadwalnya 5 menit karena awal 4 menit. Jadi di total 9 menit berhenti di sini. Stasiun Purwokerto keren banget sekarang ya. Sudah peron tinggi dan peron panjang. Kanopinya pun mentok sampai ujung peron. Mantap banget. Dan ini rame di depan loko. Banyak rail fans yang foto-foto di hiasannya. Memang sih perjalanan kali ini spesial banget. Incaran para rail fans. Ini dia hiasan lokomotifnya guys. Alhamdulillah aman di stasiun Purwokerto. Ada bunga yang copot tuh sedikit, cuma sebiji, nyantol di wiper loko. Nah, ini tulisannya spanduk KAI dengan IRPS Cirebon nih. New generation menjadi new sensation, the new experience of Ranggajati. Mantep cuy. Aman sampai Jember iki. Jember podo Deburi ya. Dari Surabaya Gubeng sampai Jember nanti posisinya di belakang ini ya, di gandengan. BTW di stasiun Purwokerto ini terdapat depo kereta dan depo lokomotif. Ini ada kereta cadangan nih, milik Purwokerto. Eksekutif model langka, kaca kecil-kecil guys. Eksekutif model seperti ini tinggal 1 unit, yaitu K108615. Untuk yang seri K106421 yang pernah aku coba terakhir di Menoreh, itu kabarnya udah konservasi guys, sudah pensiun, sangat disayangkan. Kalau ada kereta langka lagi, gerbong bagasi, bekasnya bisnis. Nah, dulu banyak kereta seperti ini, namun sekarang udah jarang ya. Tinggal 1 atau 2 unit aja. Karena sisanya udah pensiun. Oke, sudah pengumuman persiapan berangkat. Sekarang jam 9.09, kurang 2 menit lagi berangkat. Langsung aja kita kembali ke rangkaian ke dalam kereta ekonomi. Sayang banget dalam perjalanan kali ini sisi belakang nggak ada hiasan ya, polos. Yang berarti dari Surabaya Gubeng ke Cirebon, polosan nanti nggak ada hiasannya. Tapi uniknya nanti belakang rangkaian ada sambungan akordeon. Ini jarang banget dilihat. Biasanya belakang rangkaian yang kereta baru ini mesti dilepas sambungannya. Tapi ini enggak loh. Unik nih. Bakal gantung. Otomatis dikontrol dari. Nah, ini pintu otomatis menutup guys. Saat berangkat dari Purwokerto. Jam 9.11 tepat waktu. Oke, pada pukul 9.31, awal 3 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kroya.
Di stasiun Kroya ini ada percabangan ya atau pertemuan jalur, yaitu pertemuan jalur yang dari arah Cirebon Purwokerto dan jalur dari arah Maos Bandung Cilacap itu mulai ketemu di stasiun Kroya ini. Nah, percabangannya ada di sana. Sayang banget aku lupa gak ngevideoin ya. Keasikan duduk tadi. Oke, dari arah timur masuk kereta api Joglo Semarkerto dari Solo Balapan, Purwokerto, Tegal, Semarang dan kembali ke Solo. Ketemu di Lemboyangan kan kalau naik Sri Tanjung. Kalau nggak salah yang ini. Semboyannya kok kedip-kedip ya? Semboyan loko. Enggak, guys. Siapa diberangkatkan dari jalur kereta api Indonesia mengucapkan terima kasih. Ditarik oleh lokomotif JJ 017720 atau nomor lamanya 0125. Selamat menikmati Rangga Jati. Joglo Semarkerto memiliki rangkaian eksekutif mild steel kaca lebar dan ekonomi modif New Generation. Nah, sebelumnya Rangga Jati menggunakan rangkaian yang sama seperti ini ekonominya. Ekonomi yang modifikasi dari kereta ekonomi lama 2010 sampai 2014. Yang sebelumnya berhadapan dimodifikasi ala New Generation. Tapi sekarang alhamdulillah Rangga Jati dapat rangkaian baru setelah menunggu lama. Penantian lama setelah September, Oktober, November, Desember, akhirnya Januari bisa ganti. Oke, pada pukul 9.58 awal 3 menit, kereta api Rangga Jati telah tiba di stasiun Gombong. Sepertinya di sini akan ada kereta api yang masuk dari arah timur deh. Ada penumpang yang sudah standby di peron jalur 2. Wah, kereta apa ini? Oke, jalur 2 masuk kereta api Bogowonto, guys. Nah, Bogowonto ini harusnya nggak pakai rangkaian stylish New Generation ya. Tapi karena Logawa diperpanjang ke Ketapang, Logawa yang seharusnya pakai SS New Generation itu downgrade pakai premium stylish generasi pertama. Jadi itu kerangkaian dengan Bogowonto. Nah, ini dia Bogowonto, guys. Jadi rangkaian ini harusnya PWT, harusnya di Purwokerto ini. Dulunya dipakai Logawa. Jadi jangan sampai Rangga Jati ini diperpanjang ke Banyuwangi. Kalau diperpanjang ke Banyuwangi, bisa-bisa nasibnya kayak Logawa. Rangkaiannya dihibahkan ke Daup 6. Wah, semoga awet ya rangkaian Rangga Jati Stainless New Generation. Udah gini aja pakem. Oke, sama-sama berangkat stasiun Gombong. Dan setelah stasiun Gombong ini aku coba ke kereta makan ya. Kereta makan terletak di antara peralihan kelas, yaitu di antara ekonomi 5 dan eksekutif 1. Oh iya, ini guys, Bogowonto. Karena Bogowonto ini mengambil rangkaian Logawa yang full ekonomi, jadi eksekutifnya ini mengambil cadangan dari kereta lain, yaitu cadangannya Taksaka. Wah. Oke, langsung kita ke kereta makan. Kereta makan Stainless New Generation tipe otomatis, estetik. Oke, sekarang aku di kereta makan beli Xiaomi nih, cuanki dan air mineral. Ini kalau di total 42.000.
Nah sebenarnya aku pengen beli nasi, tapi tadi aku nanya menu nasi tinggal nasi sapi lada hitam, nasi rendang, nasi goreng bakso. Tinggal itu aja. Yang itu merupakan menu frozen food. Jadi di sini aku beli makanan yang kuah-kuah aja, yaitu ciomi. Ada dua pilihan, ada ayam pedas dan keju pedas. Nah aku pilih yang keju seperti ini. Dan di sini aku bareng Krisna. Krisna mau ngopi nih. Cappuccino ya? Cappuccino. Kopak-kopak kopi pagi. Si Rangga Jati. jam 10 wisan meawan. Dan kereta makan ini bernomor M102512. Kereta makan 2025 nomor urut 12. Nah, di sini aku merasakan perbedaan. Kalau naik di kereta penumpang ekonomi itu guncangannya halus. Nah, tetapi kalau di kereta makan ini langsung kerasa gemelodak. Sama seperti kemarin waktu naik Gajayana, waktu di kereta eksekutif anteng, waktu di kereta makan gemelodak. Entah kenapa ya, selama di kereta makan selalu gemelodak gini. Masuk stasiun Gombong, Kebumen, jam 10.19, bersilang dengan Kuto Jaya Selatan. Oke, pada pukul 10.48 awal 2 menit kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Kutoarjo. Mari kita masuk ke interiornya. Kereta eksekutif kereta api Ranggajati memiliki kapasitas 50 tempat duduk dengan kursi berwarna biru dan krem. Nah, karena kereta api Ranggajati ini kereta api campuran ekonomi dan eksekutif, maka kursinya berwarna biru dan krem ya. Kalau kereta full eksekutif seperti Gajayana kemarin itu kursi eksekutifnya warna abu-abu dan coklat. Nah bedanya di kursi tahun 2025 ini ada semacam gundukan atau jendolan di leher atau kepalanya. Nah ini yang menurutku kurang nyaman teman-teman. Nah gundukan atau bantal di kursi ini banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju. Karena itu tergantung postur tubuh orangnya masing-masing. Bisa tinggi, bisa pendek. Nah, kalau orang yang pas lehernya berada di gundukan ini berasa nyaman sih. Nah, tetapi kalau orang yang rendah, yang pendek, kalau kepala kita berada di bantalnya ini bakal menggantung di leher. Jadi ada celahnya gitu. Satu lagi ketika di reclining. Kalau di reclining ini tambah kurang nyaman ya. Kepala makin berada di bantal dan punggung ini menggantung. Tidak sepenuhnya bersandar dengan kursi, jadi kurang nyaman ya. Kursi seperti ini hanya di kereta eksekutif tahun 2025. Saat ini hanya ada di kereta api Argo Wilis, Turangga, terus Gajayana, dan Ranggajati. Oke, saatnya kembali ke tempat dudukku, ekonomi 5, melewati kereta makan lagi. Nah, di sini juga ada musola untuk beribadah. Wah, ada gordennya ya. Bisa muat 2 orang nih. Ada 2 sajadahnya langsung. Lengkap ada mukena, sarung, cermin. Lalu ada juga sandal untuk berwudu. Mantep. Seperti ini. Bangunkarta.
Pramek, rangkaian darurat. Ikut-ikut kayak Dop 8 ya. Rangkaian daruratnya pakai ekonomi, ditarik logo. Nah, ini kita masuk stasiun Yogyakarta. Pada pukul 10.40 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Yogyakarta. Dan penumpang yang naik dari sini rame banget, teman-teman, gokil. Barusan banget aku cek di akses untuk ekonomi sisa 47 kursi aja. Hampir semua kursi terisi. Gokil emang Jogja ini, guys. Emang nggak pernah sepi nih kereta api dari Jogja. Nggak heran aku sih banyak kereta api yang melewati Jogja ini, banyak kereta api tambahan, dan kereta apinya pun menggunakan rangkaian yang terbaru. Tapi kadang-kadang bikin ngeselin juga sih, semuanya mesti Jogja. Kereta api Ranggajati berhenti di sini selama 5 menit, dimulai jam 10.41 sampai 10.46. Akan berangkat lagi kurang lebih 4 menit lagi. Langsung rame cuy, full. Alhamdulillah samping Krisna kosong dan sampingku juga kosong. Pada pukul 11.46 tepat waktu berangkat stasiun Yogyakarta. Banyak yang nanti, guys. Wih, balapan cuy. Balapan sama. Ada telat rekam. Balapan dengan kirim lokomotif Jogja Lempuyangan. Karena memang jalur dari stasiun Jogja ke Lempuyangan ini bisa dilalui oleh kereta api ke arah yang sama. Kalau jalur lain kan satu arah ya, sisi kanan arah sana, sisi kiri arah sebaliknya. Berbeda kasus di jalur Jogja Lempuyangan, ini bisa satu arah semua dua-duanya. Dan tadi balapan, guys. Wow. Dan ini sekarang kita melintas langsung stasiun Lempuyangan. Ada rangkaian kereta api Progo SS New Generation, kereta makan pakai Taksaka, dan ini langsirannya. Oke teman-teman, karena durasi video yang cukup panjang, untuk trip kali ini aku bagi menjadi 2 part ya. Untuk part pertama aku akhiri di sini, dan untuk part berikutnya kita akan lanjutkan perjalanan sampai stasiun Probolinggo, melihat detik-detik rangkaian Stainless Steel Generation masuk wilayah Daop 9 Jember. Selamat jalan Daop 8 dan selamat datang Daop 9. Kereta api rangkaian Stainless Steel Generation hadir kembali di wilayah Daop 9, lintas Probolinggo Jember.